dia berada, banyak kawan dia sebetulnya. Ya. Maka kita ketahui bahwa pesantren ini adalah miniatur kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Baik kita berada di pesantren, maka insya Allah kita di dalam masyarakat juga akan baik-baik saja. Maka pada hari ini singkat saja, insya Allah antum yang kelas 3 akan dilepas, dan juga nanti ada arahan dan nasihat dari pimpinan dari Abi Gunawan berkenaan dengan bagaimana keberadaan kita di luar nanti, bagaimana kepada antum semuanya yang sudah berada di MSBS selama 3 tahun ini. Kalau kita menghitung itu banyak juga yang berguguran, terutama yang kelas putra. Kelas putra di awal tahun itu, di tahun pertama itu sampai 2 kelas. Tetapi ketika masuk ke kelas 2 dikerucutkan menjadi 1 kelas. Maka banyak yang berguguran. Alhamdulillah antum masih bertahan walaupun dengan berbagai macam keadaan dan dinamika kehidupan ini. Ketawa seulia. Ya. Dan kita juga berterima kasih bagi antum yang masih nyambung di sini. Yang masih nyambung di sini, kita juga sangat berterima kasih, yang putra dan yang putri juga. Dan kita berharap yang tidak sambung di sini agar memilih pesantren atau sekolah yang minimal selevel dengan MSBS. Ya, yang minimal selevel dengan MSBS. Ya, habis selalu sampaikan kepada antum. Ya, kalau antum tidak nyambung lagi ke SMK MSBS, ke pesantren sampai 6 tahun, minimal pilih pesantren ataupun sekolah yang selevel lah dengan MSBS. Jangan di bawahnya. Lebih bagus ya memang jika lebih baik dari MSBS. Karena rugi nanti berada di luar, tetapi pembelajaran ataupun pengalamannya tidak sebagus di MSBS. Baik, mungkin itu saja. Abi juga memohon maaf kepada antum semuanya, baik di kelas 3 ataupun wali santri semuanya. Mungkin banyak hal yang kurang dengan kami, baik secara manajemen kepala sekolah, baik dengan guru-guru yang mungkin masih belum maksimal, dan juga wali kelas mungkin masih komunikasinya yang kurang baik dengan wali dan dengan anak-anaknya. Ini kami haturkan banyak ribuan permintaan maaf dari kami semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan ini terus kami perbaiki di kemudian hari. Syukran lillahi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Iswanda MPD. Acara selanjutnya, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh pimpinan pesantren teknologi MSBS kepada Abi Gunawan Indra HMA. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakara wa arada syukura. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu talabah wa asatizatil kiram. Pertama, coba berdiri dulu yang kelas 3 putra mana? Kelas 3 berdiri dulu. Yang putri? Yang putrinya mana? Berdiri.
Oke. Selama tadi bukan pesan dan kesan ya, pesan dan nasihat. Isma' wa'um. Dengarkan baik-baik. Ya. Pertama, imagine. Coba bayangkan seorang yang ingin membelah batu yang besar. Ya. Dia memukul dan memukul hingga ribuan kali. Pas dia istirahat, setelah puluh-puluh kali, beratus kali istirahat, setelah istirahat dia pukul sekali lagi, pukulan terakhir pecah. Yang Abi tanya sama antum, apakah pukulan yang terakhir itu yang menjadikan batu itu pecah, atau pukulan yang sebelum-sebelumnya? Yang dilihat oleh orang yang mana? Yang terakhir. Begitu juga anak-anakku. Antum sukses nanti, yang dilihat itu pukulan terakhir, pendidikan terakhir atau tempat antum kuliah. Apakah antum di UI atau di universitas terkenal di Indonesia atau di luar negeri? Yang dilihat itu antum adalah ketika antum di kuliah, dia kuliahnya di mana. Dan tidak akan melihat SMP-nya, SMA-nya di mana, atau SD-nya atau TK-nya. Padahal itu berperan untuk membelah, menjadikan antum sukses. Ya. Kalau kiai saya dulu menasihatinya pingseu, menasihatinya 1000 kali. Karena sampai tadi pagi pun saya masih mendapatkan anak kelas 3 ya, tidak sholat subuh. Yang anak putri yang Abi lihat kemarin masih belum memakai pakaian yang sebalayaknya, padahal masih di pondok, masih di pesantren. Dia sudah menunjukkan karakter aslinya. Tapi itu adalah binaan kita. Mudah-mudahan antum berubah nanti. Nasihat ke 1000 kali. Kami sekarang ini menasihati, anggap aja masih sampai level 300 nasihat. 300 kali. Nanti di SMA kalian ada 300 lagi. Di kuliah ada 300 lagi. Setelah itu beri nasihat yang lebih dalam adalah ketika antum di luar. An-nasihat. Contohnya, banyak orang mengatakan setelah yang umur 40 tahun kadang-kadang nggak mau lagi campur urusan orang. Dan ini juga nasihat kepada yang lain, nggak usah banyak-banyak mencampuri urusan orang lain. Ya. Antum anak-anakku, ya, itu baru nasihat. Bayangkan, ya. Antum kelihatan nggak belahan batunya itu, kelihatan nggak pecah batunya yang besar itu, kelihatan nggak? Belum. 300 kali pukulan belum. Dan antum 300 nasihat. Pendidikan selama 3 tahun di MSPS ini belum apa-apa. Azan belum apa, doa kunut belum lancar, belum dididik jadi imam, jadi khotib belum. Hanya di umur kalian sekarang ini adalah pubertas yang ingin ikut kawan, bukan ikut kata orang tua, ikut kawan. Maka sekarang ini semua provinsi Indonesia itu adalah ingin anak yang bandel itu dimasukkan barak militer. Saya suka dengan tadi pagi ada Zoom webinar perbandingan pendidikan di Indonesia dengan Cina. Cina itu merdeka sudah 77 tahun. Mulai dari pemimpinnya sekarang ini. Indonesia umurnya sekarang berapa? 79 tahun. Tapi majuan mana? Cina. Apa faktor apanya? Satu yang mengatakan ketika itu mereka yang menentukan pendidikan itu, dia pakai bahasa Arab ya. Lamma takharatu min sanawi, saya setelah keluar dari SMA atau SMP, al-jami'ah al-madrasah lati tu tuqarriruni pesan orang tua atau pemerintah yang menentukan saya jurusan apa. Padahal dia ditunjuk, saya sukanya pelajaran ini, tapi ditunjuk pakai pelajaran bahasa Arab. Dia sekarang andam katanya. Jadi al-jami'ah allati tuqarriru ayatu mansibatil li, ayatu tarbiyatil li. Pendidikan apa? Dipaksa. Jadi anak-anakku, antum sekarang itu usia dipaksa. Harus dipaksa. Orang tua juga yang hadir saat ini. Toleransi kita kepada anak akan menjatuhkan mereka.
konsisten bangun pagi. Ada yang di sini ya, sampai saat ini membangunkan antum supaya ya Allah, ya, kita paksa dengan domir nggak mau, dengan teriakan nggak mau, dengan pukulan nggak boleh. Orang tua antum mengatakan, Mami, anak saya ini masih nggak bisa bahasa Arabnya. Gimana mau bisa bahasa Arab? Di mahkamah aja nangis, nggak mau ngadu pulang. Yang pulang-pulang itu adalah sebagian besar adalah tidak mau dimahkamahi. Termasuk saya dulu, saya waktu di Gontor, yang mendaftar kelas 1 saya itu 1000, hampir 1100-an, 1080. Kami lulusan saya, angkatan saya 689 orang, setengahnya hilang. Dan itu adalah pilihan seleksi alam. Biasa. Dan itu biasa. Saya nggak tahu kalau setiap anak-anak pindah biasa, memang nggak bisa dipaksa. Oh dia ingin pindah, ya silahkan, monggo, tafadhol. Lakum amalukum walana amal, wali amal. Kata bahasa Al-Qurannya, lakum dinukum waliyadillah. Mau pindah-pindah, nggak lanjut lagi, alhamdulillah kita bimbing. Nggak bisa kita mengatur orang lain. Yang bisa kita mengatur adalah diri kita sendiri dan perbaiki kita. Tapi kecewa kami menasihati antum. Seperti yang disampaikan oleh Habis Wanda tadi. Istaqim bukan berkira. Yang kedua, tahadas qalilan, ngomong dikit. Ya. Waf'al katsiran. Orang Indonesia itu banyak ngomong, sedikit kerja. Omongnya aja besar. Nggak mau kerja, maunya gaji yang besar, tapi nggak mau berkorban. Salah satu ciri pemimpin itu saya diajarkan oleh kiai saya dulu. Pasti saya ikuti betul. Leadership pemimpin Wolf leadership. Yang ketiga, maris ar-riyadhah, olahraga terus. Ini masih yang malas-malasan olahraga, baik perempuan maupun laki-laki itu, terutama laki-laki. Yang paling di hari tua kita, yang paling kita andalkan adalah kaki kita. Maka maris kathiran. Yang selanjutnya, ihtarim walidaika wa ustadika wa muallimika. Ini, hormati orang tuamu dan juga guru. Kalau seandainya anakku sampai umur 40 tahun, antum dengarkan, terutama juga kelas 6. Kalau kalian umur 40 tahun belum sukses, balik, roji nafsaka, roji hisabaka. Lihat ke belakang, pasti ada yang kamu sakiti. Kalau bukan orang tua, guru. Cuma dua itu aja. Saya udah ketemu angkatan saya sendiri. Sampai ketemu kemarin di Jakarta, saya suruh dia balik, pergi ke pondok, temui kiai, temui guru, minta maaf. Alhamdulillah beliau balik, terimui. Alhamdulillah mulai kehidupannya mulai membaik. Saya orang tua saya nggak saya sakiti, Ustaz. Enggak, saya sama. Ini saya nasihati. Wallahi, saya ke Jakarta tahun apa? Dia datang. Dia panggil saya, Sul, anak asal takibika. Saya mau ketemu. Oke, saya di sini. Dia cerita banyak. Tahu kawan akrab. Kok saya kayak gini-gini aja ya? Saya ini jadi sekarang super Gojek katanya. Gojek online. Padahal dia orang hebat dulu, orang yang dianggap semua marhalah saya menganggap dia orang. Tapi ketuk-ketuk kok kayak gini saya, Mas, Roji. Hubungan dengan orang tua gimana? Baik. Dengan guru, oh ini baru cerita. Dulu pernah ke guru kayak gini. Masih hidup, pergi. Maka setelah 40 tahun antum nggak bisa, apalagi jadi antum nanti jadi nggak jadi siapa-siapa pun di masyarakat. Roji hisabaka ma'a ustadika. Roji hisabaka ma'a ustadika au muallimika. Yang terakhir, yang selanjutnya, tahammal mas'uliyatik, bertanggung jawablah. Saya ini mulai kemarin saya perhatikan acara ini. Kemarin sampai maghrib kemarin saya mau acara nggak perpisahan ini belum dipasang, kursi masih berantakan,
nggak ada. Coba antum tuh. Ini saya lihat orang. Ini kan kalian pinjam bunga kan? Itu rumput kan? Kalian udah pinjam, mencabut rumput yang satu itu, yang di situ aja nggak sanggup. Kalau saya, kiai saya dulu udah digoblok-goblok, dibodoh-bodohin, ya apa sih? Kalian udah minjam, tapi untuk merawat dikit nggak mau, menyiram sering. Ini kalau nggak dibalikin nanti kan, nggak disiram sampai mati. Berapa kali saya mengambil bunga di sini? Mas kuliah, tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Sampah, setiap pagi subuh saat dilewat pasti ada sampah di bawah depan koperasi, dibuang begitu saja. Nggak bertanggung jawab. Pribadi yang berantakan. Dan itulah karakter kita sampai tua. Dan saya sering ketika mengendarai mobil di Banda Aceh, pakai mobil bagus, Innova Ribon, Innova Zenith, tapi tak begitu sampah keluar. Orang kaya, memang kalau kayak gitu, memang karakternya. Mau miskin kayak gitu, mau kaya pun kalau karakter seperti itu, maka berubah karakternya. Miskin, bakhil itu karakter. Kalau dia kaya, bakhil, waktu miskinnya pun dia bakhil. Kalau dia bakhil waktu miskin, waktu kayanya pun dia bakhil. Karena itu karakter. Maka jangan lagu sohib. Imam Ali mengatakan, lagu sohib bakhilan. Jangan berkawan dengan orang bakhil. Apalagi nasihatnya juga, kalau punya apa, jangan berkawan. Lagu sohib bakhilan. Orang pelit itu, orang apa itu gak usah. Kalau orang pelit itu mau miskin dia, mau kaya dia, bakhil tetap, namanya bakhil tetap bakhil. Mas kuliah, tanggung jawab ya. Sense of belonging. Nah ini kayak gini, saya acaranya tadi pagi bagaimana? Saya habis subuh saya lihat sini masih berantakan. Ini jadi nggak acara? Ini gimana? MC-nya juga berantakan. Janji surat undangan ke AB pertama jam 9, habis itu jam 8, habis itu mulai jam 8.30. Saya waktu panitia dulu di kantor janjinya jam 9, jam habis isya. Pas datang Pak Yai, mic-nya belum siap, langsung batal. Langsung batal acara malam itu. Ulah rugi. Itu pendidikan yang saya dapatkan dulu. Tegas. Ini lembek semuanya ini. Laki-laki tampil lembek. Tulang lembut semuanya ini. Karakternya. Guru-guru juga. Jangan ajarkan mereka lembek. Tegas. Kun rojulan ala ahwal jaldan, jadilah laki-laki tegas. Pemimpin itu dari awal. Abi, contoh sekarang di kandang itu ada hewan kurban. Saya pastikan dari Medan datang dan saya pastikan dia kemarin. Saya ajak, saya pastikan. Saya tiap sore sama. Kemarin saya di kandang, memastikan itu sehat semuanya. Saya kasih ada kambing yang patah kakinya saya urutin. Saya kasih bubut. Itu namanya mas'uliyah, nak. Tanggung jawab. Saya ke asrama tadi jam 7.50 masih bunyi masih sampah depan, lampu masih hidup, saya matikan. Itu namanya tanggung jawab. Saya ambil. Kalau ada 1.000 mujahid, saya lihat salah satu di antaranya. Kalau ada 100 mujahid, saya salah satu di antaranya. Kalau tidak ada, kalau cuma satu mujahid yang ada di MSPS ini, saya pastikan adalah saya. Itu tanggung jawab. Ini enggak. Jam 8, anak putri masih keluyuran di depan ADM 2 tadi. Jangan ngomong, nak, dengarkan lagi. Ini nasihat Abi kepada kalian. Kalian mau lulus, bukan seperti ini lulusan MSPS. Saya ingin. Kalian terlalu nyantai, santri MSPS terlalu nyantai. Sholat nggak dihukum oleh ABN, biasa yang telat lah yang masuklah, terserah. Bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan terserah? Begitu ya, terserah. Mau sholat, enggak. Mau jamaah, enggak. Mau mana? Gimana kita menghadapi hidup? Harus dipaksa, ajbir nafsakan. Ala to'ah, paksa diri. Siapa sih yang enggak malas bangun? Saya juga malas bangun. Apalagi capek saya. Tapi saya paksa diri saya.
Anak ujbir. Saya paksa pagi saya itu baca Quran. Saya paksa habis maghrib baca Quran. La yafutu minni qiraatul Quran. Tidak satu hari pun yang tidak baca Quran, walaupun bersafar. Saya selesaikan. Karena itu komitmen. Yang membedakan kita orang yang tidak menjadi orang adalah kita komitmen kita pribadi. Ahanada. Jangan loyo kelas 3, apalagi kelas 6 apa semuanya. Ya. Tani bimazhari. Perhatian penampilan. Ini pecinya ke masjid ala khususin atau pindah kulit masjid. Enggak pakai peci, enggak pakai ini, enggak pakai itu. Ya Allah. Kayak bukan santri. Yang selanjutnya, ya, belajarlah untuk mengatakan tidak. Ta'allam an taqul la li sahibika. Kalau ada orang mengajak yang tidak baik, la. Termasuk kemana? Ini kan antum lagi bimbang. Ini kebanyakan kan yang apa, yang udah mendaftar, habis itu terpengaruh kawan, nggak masuk sini apa. Belajarlah mengatakan tidak. Karena yang bertanggung jawab atas diri kita adalah kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Saya kalau pulang kadang-kadang pulang kampung ketemu dengan teman-teman SD dulu dibilang saya sombong. Ya, dibilang sudah apa sombong. Dulu saya disombongin juga. Ya. Karena kita berbeda. Ya. Bukan berarti kita udah berhasil, berarti kita harus sombong. Enggak, bukan. Karena kita membedakan diri. Karena dia dulu diajak. Saya dulu diajak ayo ke sini, saya nggak mau dibilang sombong. Dulu diajak minuman apa ini ke apa itu semuanya. Dulu diajak kabur, dibilang saya sombong. Dulu saya diajak main ke sini, nggak usah ke kantor, nggak usah ke pesantren, ngapain kamu ke pesantren sini aja kita, dibilang sombong saya dulu. Setelah berhasil, dibilang sombong juga. Jadi kata-kata itu akan datang sama antum anakku semuanya. Jadi belajarlah mengatakan tidak kepada, apalagi yang sampaikan nasihat Abi Iswanda tadi. Antum masih 3 SMA, antum 3 SMP di sini, belum, masih sedikit, masih secuil ilmu. QE kita masih antum belum apa-apa. Ya. Masih sangat sedikit QE yang antum kuasai, belum apa-apa masih. Alhamdulillah lulusan MSBS, ya. Lulusan MSBS. Dalam data statistik kita tidak ada yang menganggur. Alhamdulillah. Mereka terpakai semuanya dengan ya, apa yang mereka miliki. Yang kelas 6 yang sudah ada portofolionya, ada di apa namanya EduShop atau juga jualan di apa namanya desainnya baru laku 1, 2, itu nama tangga. Belum 10.000, belum 5.000, belum ribuan yang lalu yang akan datang. Selanjutnya, ikra. Farijalul jahil la yuqad, walakin tuqad. Antum anak-anakku kalau ingin menjadi pemimpin baca. Baca. Ikra. Karena pemimpin itu adalah membaca. Apa yang dibaca? Buku, bukan WA, bukan Facebook, bukan apa. Baca buku. One man, one book. Jangan biarkan tanpa membaca. Makanya yang saya baca yang saya bacakan yang saya sampaikan itu semuanya ada di hasil bacaan. Terakhir, isna li nafsika mabda'an wa kun wafiyan hatta ahalkan dia. Putuskan anakku sebelum antum terlambat, apa cita-cita antum semuanya, ya tetapkan sekarang dan akhiri juga. Ibda wanhi. Mulai kalau antum memutuskan untuk melanjutkan di MSBS ini konsisten, apa yang akan dicapai? Kalau antum memutuskan untuk tidak
konsisten apa yang capai. Jangan sampai menyesal nanti apa ini kesana enggak, kesana enggak. Ingin hanya kata-kata kebebasan. Enggak enak di sini, enggak enak di sini, enggak enak. Semua enggak ada. Saya juga kalau saya review kemarin dulu waktu nyantri enggak enak semuanya. Makanya cuma itu saja, enggak enak semuanya. Memang menuntut ilmu itu enggak ada yang enak, dipaksa semuanya. Ajbir nafsaka. Kalau kalian ingin enak sekarang berarti sulit akan datang. Tapi kalau kalian ingin enak di rumah saya akan datang, bersulit-sulitlah sekarang. Ya. Jahid wala taksal pada namatul dalil lima takaba. Oke, terakhir la tusir quwwataka fi kulli waqtin. Ar-rajulul haqiqi yukhifu bil hudud. Jangan petantang petenteng, jangan sok kuat. Laki-laki seseorang yang kuat itu adalah bil hudu, enggak menampakkan. Enggak menampakkan. Ya. Jadi nasihat Abi ya, bertanggung jawablah mulai sekarang. Abi ingin melihat SMP habis ini acara ini, saya ingin melihat mas'uliyahnya bagaimana. Kembalikan ini dengan baik, kalau pinjam dengan baik, kalau urus tadi pagi setelan musiknya bagus sekali waktu Abi dengar. Ini himne Pondok kayak gitu, cempreng Indonesia Raya cempreng. Suara ini juga, ya Allah, ana ladri. Ya, berarti belum. Ya, kami sampaikan permohon maaf kepada wali murid yang sudah datang. Ini Bapak Ibu, ibarat kita membela menghancurkan, membelah sebuah batu yang besar. Ini pukulannya baru 300. Yang kita butuhkan untuk membelah batu yang besar itu adalah 1000 atau 2000 atau 10.000. Dan sekarang masih mereka membelahnya, pukulannya baru sampai 300 atau 500. Masih butuh pukulan-pukulan yang lain. Ya. Maka siapkanlah. Jadilah antum anak-anakku yang laki-laki seperti ayam jago atau ayam kampung. Bukan ayam potong yang dikasih umpan yang dikit petir. Mudah-mudahan dengan tempaan yang ada di MSBS ini membentuk antum dan selanjutnya tempaan-tempaan selanjutnya. Ini saja kami mohon maaf juga sebagai yang sampaikan oleh Habis Wanda. Ya, mohon maaf. Ya. Khilaf yang bermaaf minta maaf itu antum. Ya, guru itu insya Allah niatnya baik. Ya, niatnya baik insya Allah. Ya. Apabila ada tingkah laku semuanya. Apalagi tidak ada lagi yang merasa terzalimi di MSBS ini, minta maaf. Dan juga minta maaf kepada kawan. Apalagi terakhir-akhir ujung kalian ada geng-gengan, ada mau berantem atau gara-gara lampu atau gara-gara semuanya yang WiFi atau apa di kelas yang nggak jelas. Ya, gara-gara masalah yang kecil. Masih banyak masalah-masalah yang besar yang akan itu dapat ngadunya kepada kakak kelas, bukannya kepada abinya. Datang kelasnya juga sok pahlawan, ya, membela ini itu. Ya, perbaiki diri, wasliu. Dan semua guru tolong bertanggung jawab atas semuanya ini. Mudah-mudahan apapun keputusan antum pada hari ini adalah terbaik bagi masa depan, dan doa kami mengiringi antum. Mudah-mudahan man najah wa tamniyat bitaufiq wan najah li mustaqbalikum. Astaghfirukum al-fadl istighfafan. Ayyuhallazina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abdi Gunawan Indra HM. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari kelas 3 SMP Pesantren Teknologi MSBS. Kami mohon kepada Habis Wanda MPD untuk naik ke atas panggung.
kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Azizur Rahman, perwakilan dari kelas 3 SMP, kepada saudara Azizur Rahman. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan pesantren teknologi MSBS, Abi Ketua Indra Rahmaila. Dan yang saya hormati bagian pimpinan sekaligus Kepala Sekolah SMP MSBS, Abi Iswanda MPD. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Pesantren Teknologi MSBS, Abi Ridwan Maulana LC. Dan yang saya hormati Abi dan Umi serta santriwan-santriwati yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat bertanggapan salam tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada pangkuan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang dengan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman. Saya adalah perwakilan dari santriwan dan santriwati kelas 3 SMP tahun ajaran 2025. 3 tahun kita bersama, susah senang kita lalui, dan tak terasa 3 tahun sudah berlalu pada pesantren yang telah menemani kita ini. Setiap subuh kita dibangunkan dan setiap kesalahan yang kita berbuat, setiap tempat, setiap malam cerita dan tarian tawa yang menemani kita sehari-hari. Tapi masanya telah tiba, masa yang kita tunggu bersama, yakni masa yang kita tunggu-tunggu, yakni masa yang kini kita akan berpisah. Seperti kita melihat abang kelas kita dan kakak kelas kita yang tamat, kapan kita akan ada di posisi tersebut. Dan inilah waktunya, waktu yang dimana kita akan berpisah dengan teman, dengan guru, abi dan umi serta kerabat kita. Dan waktunya ini yang kita tunggu bersama, yakni waktu hari ini kita yang telah memikirkan kapan waktu itu tiba, dan inilah waktunya. Tapi ingat, perpisahan bukanlah akhir dari sebuah perpisahan. Separation is not the end of word separation. Perpisahan bukanlah sebuah akhir dari kata berpisah. Ada kata pepatah yang dibuat oleh teman saya yang duduk di ujung sana, yakni serindu rindunya kita dengan teman SD, lebih rindu kita dengan teman SMP. Karena apa? Karena sebuah kenangan yang kita ukir bersama, sebuah canda tawa malam, dan juga canda gurau yang kita ukir bersama. Orangnya itu yang duduk di ujung sana. Dan intinya kita berpisah bukan berarti berpisah, bukan berarti berpisah untuk selamanya, tapi kita fokus pada tujuan masing-masing kita, menempuh jalan yang berbeda. Saya harap kepada teman-teman saya yang kali ini kita berpisah, kita menempuh perjalanan kita masing-masing dan selamat pada tujuan masing-masing, fokus pada tujuannya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada abi dan umi yang telah sabar dalam menghadapi kami santriwan-santriwati kelas 3 yang mana kesalahan kami terlalu besar, dan kadang kami ada suatu kesalahan yang membuat abi dan umi yang terkadang jengkel. Kami minta maaf karena kami juga banyak salah. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang telah hadir dan telah mensupport anaknya yang sampai di titik ini. Dan terima kasih kepada orang tua saya yang telah datang di tempat ini, yang telah hadir pada tempat ini, dan telah mendorong saya hingga titik ini. Saya sampaikan selamat berjuang kepada teman saya generasi 1925, selamat menempuh kehidupan baru, selamat menempuh dan berjuang pada fokus tujuan masing-masing. Selamat berjuang, saya Azizur Rahman,
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22-19-25 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Aziz Rahman. Acara selanjutnya persembahan dari kelas 3 SMP. Selamat menyaksikan.
akhir dari kisah yang tak terlupakan. Di bangku itu kita pernah bermimpi, menulis harapan dengan semangat tinggi. Ini halaman terakhir harus kita lewati. Sahabat, perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang besar. Kenangan kita akan abadi, selamanya akan berarti. Selamat tinggal teman, doaku menyertai setiap langkahmu.
segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على